استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه نية القبول وتمام كل سؤال معمول إلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم. نوينا بقراءة كتاب بداية الهداية للإمام أبي حامد حجة الإسلام أبي حامد محمد الغزالي على ما نوى به المؤلف وعلى ما نوى به علماؤنا وأسلافنا الصالحون وعلى ما نوى به سيدي وسندي الشيخ أحمد شروالي زهري ببركاتهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain wa bis sanadil muttasili ilaih. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini marilah kita bersama memulai majelis kita dengan memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih berkenan memberikan kita nikmat sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan ketenangan, ketentraman. Sama-sama kita laksanakan salat maghrib berjamaah dan akan melaksanakan salat isya berjamaah nanti insyaallah. Masih kita diberi sehat walafiat, ini juga merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah berikan. Pada malam hari ini kita ini kapan Idul Adha? Tanggal 8 ya? Tanggal 9 ya? Saya lupa terus, harus membahas kurban. Tanggal terakhir, ini tanggal berapa? Oh, masih ada sekali lagi. Masih ada sekali lagi ya. Insyaallah. Mohon satu itu ya sudah ya. Sekali pertemuan aja berarti apa aja di situ bahasa itu. Yang penting dah insyaallah lah. Karena sebetulnya bisa saya langsung berubah materi, bisa insyaallah. Cuma saya ini apa ya, kurang enak kalau membawa sebuah materi pengajian kalau sebelumnya belum belajar. Padahal masih ingat aja, semua masih ingat. Cuma harus belajar. Pesan peguruan, pesan guru-guru kita dulu, walaupun sudah paham, tapi harus tetap kita belajar sebelum menyampaikannya di majelis. Kecuali terdesak, darurat. Kalau ini kan tidak darurat ini. Jadi kita akan lanjutkan saja materi kita sebagaimana biasa, kitab Bidayatil Hidayah, di mana kita telah sampai pada pembahasan tentang memelihara kemaluan. Telah disampaikan pula pada pertemuan yang lalu bahwa menjaga kemaluan ini merupakan akibat dari sejauh mana kita mampu menjaga mata, menjaga pikiran, dan menjaga perut dari perkara syubhat. Kalau kita sudah mampu mengendalikan ketiga komponen itu, maka kemaluan kita insya Allah akan terjaga. Jadi kemaluan ini merupakan akibat, sebabnya adalah mata
telinga, mata, pikiran, dan juga perut. Dia merupakan akibat dari sebab yang ketiga itu. Bahkan disebut Imam Al-Ghazali sebagai penggerak. Ketiganya itu penggerak kemaluan. Nah, maka kita masuk pada dosa selanjutnya. Apa anggota tubuh yang harus kita jaga? Wa ammal yadani fahfadhhuma an tadriba bihima musliman aw tatanawala bihima malan haraman aw tu'dhiya bihima ahadan minal khalqi aw takhuna bihima fi amanatin aw wadi'atin aw taktuba bihima ma la yajuzun nutqu bihi. Sedangkan kedua tangan, maka jagalah dia dari memukul seorang muslim, dari memukul seorang muslim, atau kita menggunakan kedua tangan tersebut untuk menghasilkan harta yang diharamkan, harta yang diharamkan. Nah, maka ini bagus juga ini, karena pembahasan ini masih hangat dengan isu yang baru-baru beredar, masalah pemukulan Ade Armando itu. Dipukuli dia. Saya tegaskan, silahkan setuju atau tidak setuju, tidak ada masalah, kritik habis-habisan. Kalau memang kita nilai dia tidak sesuai, kritik habis-habisan. Tapi kalau sampai pada mencaci maki, apalagi sampai memukul fisik, menyakiti fisik orang, babnya berbeda itu. Babnya berbeda. Maka masuk dalam kategori dosa sesama makhluk. Yang biasa saya ulang-ulang konsep taubatnya, sulit menurut Imam Al-Ghazali, as'abu wa ashkal, sulit dan berliku. Sekalipun dia orang kafir, misalkan ada orang kafir, lantas kita pukuli dia, padahal tidak sampai pada batasan itu. Beda kalau misalkan kafir harbi, oke. Yang jadi masalah sekarang, Bapak Ibu sekalian, negara kita ini atau negara-negara yang ada sekarang ini, itu untuk mengkategorikan kafir itu masih belum jelas. Karena ada kafir kalau ada negara Islam. Sekarang adalah negara Islam, tidak ada lagi. Kalau tidak ada negara Islam, berarti menyebut orang kafir itu masih harus dipertimbangkan lagi, harus dicari-cari lagi argumentasinya. Karena banyak sekali kita ini masih belum memahami bagaimana masyarakat kita lah, setidaknya sebagian masyarakat kita ada yang belum memahami tentang bagaimana cara membaca kitab kuning semacam ini yang sudah berusia 1000 tahun. Ini kitabnya baru aja 2008 belinya dulu. Dan maksudnya kitabnya Imam Al-Ghazali itu kan sudah hampir 10 abad. Termasuk yang kita baca ini 10 abad. Artinya yang dipakai, apa yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali itu berarti beliau berbicara tentang konteks saat apa yang beliau hadapi saat itu. Beliau keras sekali membahas tentang pemerintahan, termasuk juga diharamkan, kata beliau, mengambil hartanya pemerintah atau menjadi pegawainya pemerintah. Iya kan? Kemarin sudah kita bahas. Tapi apakah kemudian yang hari ini kita lihat pegawai negeri sipil dengan pegawai negeri di zaman Imam Al-Ghazali sama? Tentu berbeda. Tentu berbeda, tidak sama. Harus kita betul-betul, kalau tidak sama berarti belum tentu juga yang belum tentu juga kita hukumi mereka sama seperti plak dengan apa yang disampaikan Imam Al-Ghazali. Jadi Imam Al-Ghazali haram hukumnya, lantas kita sebut karena Imam Al-Ghazali mengatakan haram, berarti di saat ini
juga haram menjadi PNS. Kan tidak bisa seperti itu. Harus kita lihat lagi konteksnya. Nah, sekarang banyak orang belum begitu masih, kalau bahasa kami di kampus dulu itu, saya termasuk dulu yang keras. Karena saya tidak pakai namanya kontekstual tuh, enggak. Saya mau tekstual aja. Apa yang ada di dalam kitab itu yang kita pakai. Tidak ada dalam kitab, tidak usah. Lebih baik tidak dikerjakan. Dulu seperti itu. Sudah S2 ini lain sudah kisahnya. Lain sudah bosku. Berpikir sudah lain lagi. Oh, tegak ini ya. Oh, tandanya begini. Oh, buktinya ini. Sebetulnya kalau kita mau melihat kitab yang tua semacam ini, klasik semacam ini, yang dilihat itu bukan produk hukumnya, tapi lihat apa konsepnya. Konsepnya di dalam seperti apa. Jangan kemudian banyak sekarang tuh kan mengucapkan, ada pernah saya dengar dulu di Tenggarong ini, haram hukumnya pemerintah mengucapkan salam saat apel pagi kalau di hadapannya itu ada perempuan yang bukan mahram. Jadi kalau pian hari Senin apel, wahai bapak-bapak ASN, PNS, lantas apel pagi ada arahan dari pimpinan atau kepala dinas mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hadapannya ada perempuan yang bukan mahram dengan dia, berarti dia haram tuh, berdosa dia. Coba di Tenggarong nih, di Tenggarong, dosa disebut untuk menjaga hati kita. Intinya jadikan pelajaran yang seperti ini. Terus apa yang dipakainya? Fatwa yang dipakainya abad ke-11 Hijriah. Fatwanya jauh ke belakang. Sekarang tahun berapa sudah? Tahun 1414 abad ke-14. Artinya kita kalau mau melihat ini, jangan melihat produknya saja semata-mata. Memang ada isu-isu tertentu yang harus kita melihat langsung produknya. Contoh ilmu waris. Ilmu waris, suami dapat sekian apabila istri yang meninggal itu punya anak. Kalau tidak punya anak maka suami dapat sekian. Suami yang meninggal maka istri mendapatkan sekian kalau tidak punya anak suaminya. Kalau punya anak maka istri dapat sekian. Itu persentasenya baku sudah. Tidak bisa lagi diubah-ubah. Contoh, kalau misalkan suami meninggal, maka istri mendapatkan 1/4 harta warisan. 1/4 harta warisan. Kalau suaminya tidak punya anak. Kalau suami punya anak, baik anak itu yang dihasilkan oleh mereka berdua atau mungkin anak yang dihasilkan sebelum mereka menikah. Kalau misalkan suami itu ada anak, maka istri mendapatkan 1/8 dari harta warisan. Bisalah berubah itu misalkan di waktu yang akan datang, berubah misalkan istri mendapatkan seluruh harta warisan. Tidak bisa. Kenapa? Karena konsepnya sudah baku. Sama halnya sholat ini, sholat 3 rakaat sholat maghrib, persis sama. Bisakah kira-kira nanti 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun ke depan sholat maghrib berubah menjadi 1 rakaat? Tidak bisa. Tidak bisa. Nah, tapi kalau yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia yang disebut dengan muamalah, itu bisa saja berubah. Bisa saja berubah. Pemerintah dengan bawahannya, kita sebagai rakyat, masyarakat dengan pemerintah, itu masih bisa berubah. Tapi kalau hubungan kita kepada Allah, seperti misalkan zakat biar bagaimanapun juga tetap sampai hari kiamat begitu-gitu aja dia. Haji juga begitu. Ini kan sekarang lagi rame nih, haji metaverse. Jadi mau dijadikan haji itu kita cukup di rumah, terus pakai kacamata begini, kacamata elektronik,
Mark Zuckerberg itu orang yang buat Facebook itu. Jadi pian cukup di rumah pakai kacamata itu sudah melihat, oh ini di Makkah sudah nih. Ganti lagi di klik-klik, ganti, oh di Madinah sudah nih. Bisa lah kayak itu, tetap tidak. Kenapa? Karena haji itu sifatnya sudah baku dia. Namanya haji harus di ujian. Barakallah. Allahumma shayyiban nafi'an. Kalau sudah namanya haji, maka sampai hari kiamat begitu terus. Pernah terjadi ada isu mau menjadikan Ka'bah, tawaf di Ka'bah itu ada orang mau mengembangkannya, jadi tidak perlu kita menginjak kaki di pelataran Ka'bah, cukup kita seperti orang terbang gitu. Seperti orang terbang. Jadi ada alat elektronik yang membawa itu sehingga berputar kita. Berputar. Enak, yang begitu lebih enak. Nah, apakah bisa seperti itu? Nah, itu wallahu alam. Nah, itu wallahu alam. Tapi jar peguruan, selagi masih di Ka'bah itu harus menginjak kaki di pelataran, kata guru saya. Tapi itu tentu nanti jadi perbedaan pendapat itu. Kalau saya selagi masih di Ka'bah yang ada di Makkah itu masih di situ tawafnya, ya tidak ada masalah sih. Karena tidak pernah saya temukan ada syarat harus berjalan. Kan biasa ada juga orang zaman dulu kan ditandu gitu, Pak. Tandu dia dulu. Kan ada juga seperti itu. Itu kalau itu sih masih ada masih ada celahnya. Tapi kalau seperti yang baku tadi, apalagi yang berurusan seperti bilangan-bilangan waris, rakaat salat, bilangan zakat yang dikeluarkan 2,5%, itu juga sampai hari kiamat tidak bisa berubah. Tidak ada kontekstualisasinya itu. Tidak mungkin berubah dengan perubahan zaman. Tapi kalau hubungan kita dengan sesama makhluk, sesama manusia, masih ada ruang untuk berubah. Masih ada ruang untuk berubah. Nah, itu yang kadang sebagian masyarakat kita belum begitu memahami yang semacam itu. Bahkan oleh sebagian yang kami sayangkan, sebagian dai pun ada yang berkeras dengan apa isi kitab ini yang sudah ratusan bahkan ribuan tahun itu juga dipakai. Padahal seharusnya kalau kita belajar yang dipakai itu konsepnya. Makanya belajar kaidah, ada namanya kaidah fikih, ada namanya kaidah usul fikih, itu yang dipakai. Nanti disesuaikan apa yang dipakai oleh ulama ini untuk menetapkan sebuah hukum tertentu. Oh, kaidah ini yang dipakai. Dilihat lagi nanti, ini kira-kira kaidah ini sesuai tidak dengan sekarang, atau kita perlu ganti dengan kaidah yang lebih sesuai. Nah, itu sudah logika hukum, sudah tidak usah dibahas itu, panjangan kalau itu kan. Yang jelas sekali lagi Bapak Ibu, apa yang kita lihat ini sebetulnya seperti masalah Ade Armando tadi itu kan kita bahas tadi. Kembali ke situ kita. Selagi dia masih muslim, mau kita setuju atau tidak, itu silahkan. Kritik dia habis-habisan, tidak ada masalah. Tapi kalau sudah masuk bab caci maki, apalagi memukuli orang, maka pakai takbir pulang. Aduh, saya tidak setuju itu. Tidak setuju. Karena biar bagaimanapun ceritanya, tidak boleh tangan ini kita salah gunakan untuk sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Maka dia penista agama. Oke, penista agama menurut pendapat sampean. Satu. Yang kedua, andai pun dia penista agama, bolehkah Islam, apakah Islam memperbolehkan main hukum sendiri, main hakim sendiri? Tidak boleh, Pak. Ada maling di mana itu? Terbaru ini di Tenggarong ada juga. Tertangkap CCTV. Masjid sedang memberikan menaruh kotak amal. Masjid sedang naruh kotak amal di depan di jalanan. Datang ibu-ibu pemotor. Ini kebetulan ibu-ibu, maksudnya tidak semua ibu-ibu begini, enggak. Jadi datang ibu-ibu naik motor dia mendekat ke tempat
duitnya itu dikira mau bersedekah, ternyata bukan menaruh duit, inya ngambil duit. Baru dia pergi. Ada enggak itu? Ada. Kemarin enggak usah disebut karena online ini. Kalau enggak saya sebut aja di masjid mana ini. Nah itu. Sekarang kalau dia ketangkap, orang kita sekarang kan namanya kalau kedapatan mencuri begitu, oh pukuli. Oke lah dia salah, tapi berhak tidak kita pukuli dia? Enggak berhak, Pak. Main hakim sendiri itu bukan hukum kita. Allah itu enggak mau begitu kita. Apa saja yang berkaitan masalah hukum serahkan pada yang berwenang. Kalau kita bahas masalah tasawuf lebih ngeri lagi. Kita pukuli dia sekarang, maka kita punya sengketa dosa kepada sesama makhluk. Kemudian si pencuri itu bertaubat dan memperbagus Islamnya dia kepada Allah. Jadi dia orang saleh. Pian belum jadi apa-apa. Kira-kira yang celaka masuk surga siapa, yang masuk neraka siapa? Karena kita masih ada sengketa makhluk tadi itu. Nah itu juga main hakim sendiri itu tidak ada, tidak pernah diajarkan di dalam Islam. Sekalipun orang murtad misal, ada orang murtad misal, di dalam hukum fikih diatur ada dua cara. Yang pertama ingatkan. Siapa yang mengingatkan? Yang punya wewenang untuk mengingatkan adalah pemerintah. Dua, kalau misalkan sudah diingatkan masih belum melaksanakan salat, maka dipenggal kepalanya. Siapa yang memenggal kepalanya? Bukan masyarakat. Bukan kita datang bawa balok tuh pukuli itu. Anda, Islam ini bukan agama main hakim sendiri. Nah itu penting juga kita tahu itu. Jadi tidak boleh kita, apalagi sekarang tidak ada diatur hukum tentang orang yang murtad harus dipenggal kepalanya. Tidak ada. Tapi bukan berarti tidak ada secara hukum Islam. Hukum Islam ada, dipenggal kepalanya kalau tidak mau kembali kepada Islam. Nah jadi kita kembali kedua tangan ini, maka peliharalah dia dari memukul sesama muslim. Makanya kalau kita lihat dulu kan luar biasa sudah nilai-nilai persaudaraan itu tergerus habis sudah. Zaman kita sekarang, negara-negara Islam, negara-negara yang banyak orang Islam itu pada berkelahi semua. Selesai. Yaman masih belum selesai lagi. Afghanistan masih belum selesai lagi. Apalagi naik sudah Taliban sedikit-sedikit tembak. Padahal yang membunuh orang Islam, yang dibunuh orang Islam. Belum lagi selesai masalah ISIS, tambahnya lagi ISIS itu. ISIS itu ngeri dia pemahaman tekstualnya ngeri. Kenapa? Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak menerapkan hukum Allah, maka mereka orang-orang kafir. Wah, berarti yang ini hukum Allah apa hukum Undang-Undang Dasar 1945 nih? Undang-Undang Dasar 1945 berarti semuanya orang kafir. Harus dibunuh itu ISIS tuh. Jadi banyak sudah yang kita hadapi. Karena apa? Karena pendeknya pemahaman mereka dalam pengetahuan keagamaan. Terlalu pendek. Ilmu tidak ada, sumbunya pendek juga. Dibakar sedikit, bar meledak. Jadi perlu kita sama-sama sadari Islam itu agama yang universal. Konsep dia mainnya konsep mainnya bukan ini apakah begini langsung. Enggak. Makanya saya ingat sekali guru saya Profesor Abuya Al-Habib Abdullah Baharun, rektor kami di Al-Ahqaf di Yaman situ, kata beliau, usahakan dirimu nanti pulang ke Indonesia menjadi jembatan bagi masyarakat, menjembatani pemikiran ulama-ulama yang sudah lama untuk realita yang ada sekarang. Usahakan menjadi jembatan.
Kalau kamu tidak bisa menjadi jisran, kata beliau, kalau kamu tidak bisa menjadi jembatan yang menjembatani pikiran ulama terdahulu untuk sekarang, percuma kamu di kampus ini, kata beliau. Ingat saya itu, karena saya dengar langsung. Percuma. Ya karena memang pemikiran ulama dulu itu seharusnya kita ambil konsepnya. Diambil konsepnya, maka lantas kalaupun berbeda pendapat, oke, ada konsep berbeda pendapat. Ada konsep perbedaan pendapat. Yang penting tetap didasari oleh keilmuan dan pertimbangan yang baik, maka silahkan berpendapat. Tidak ada masalah di sana. Jangan hanya karena berbeda pendapat lantas kita berpukulan. Jauh betul kita ini dari tasawuf sudah. Jauh kehidupan dari tasawuf. Ini gaung 2024 pemilihan presidennya sudah terdengar nih hari ini nih. Padahal 2 tahun lagi. Buka aja orang membahas tentang pemilihan presiden 2024. Lihat komentarnya, paling kurang orang caci maki, menyudutkan, apakah disebutnya di situ? Coba. Jauh betul sudah kita ini dari apa yang dikatakan Imam Al-Ghazali, jagalah kedua tanganmu dari memukul orang-orang muslim. Jauhkan tanganmu dari memukul orang muslim. Au tatanawala bihi malan haraman. Kita kembali lagi. Atau kamu menggunakan kedua tanganmu itu untuk mencari harta yang haram, tangan. Au tu'dhiya bihi ma ahadan minal khalqi, atau kamu sakiti seseorang dari makhluk. Nah, makhluk. Mau orang tidak muslim sekalipun dia termasuk makhluk. Kucing, makhluk juga. Makanya saya kadang nih santri ini saya lihatinya kucing lagi menyusui di situ dengan anaknya diangkat lagi dimainkan. Ya Allah, janggal rasanya hati itu, janggal. Coba kita pikirkan kalau anaknya, namanya sudah punya anak lah, sudah punya anak. Kadang kita melihat kasih, coba melihat kucing lagi menyusui, diangkat dimain-mainkan mamanya. La ilaha illallah. Santri kadang nih, adalah sebagian, tidak usah disebut namanya, tidak usah disebut namanya nih. Coba, la ilaha illallah. Atau ditendang kucing-kucing, ya Allah, menyakiti makhluk. Ini makhluk katanya Imam Al-Ghazali. Mau punya hati bersih enggak? Mau sampai pada kesempurnaan ibadah enggak? Kalau mau, maka ikuti apa yang disampaikan Imam Al-Ghazali. Jaga orang itu. Jaga orang dari tanganmu, jaga makhluk dari tanganmu. Jaga juga. Mau kucing kah? Apakah? Anjing sekalipun. Dulu pernah ada dulu di mana? Di YouTube juga ada dulu. Perempuan bercadar tapi memelihara anjing. Karena maksudnya memelihara anjing-anjing yang terlantar ini. Bercadar dia, Pak. Bercadar, sekitar tahun 2000 berapa itu berita itu? 2018 rasanya. Jadi saya lihat ada yang paling ekstrim komentarnya itu, jarnya apa? Ini perempuan kafir ya. Ya Allah, saya bilang, ngerinya. Oke, hukum anjing apa? Hukum anjing najis. Itu najis dari fikih kah atau dari tauhid kah? Dari fikih. Kenapa digeser ke tauhid? Jadi kalau misalkan najis anjing itu berarti anjing itu kafir. Jauhnya. Lain cerita. Saya kalaupun juga saya mampu yang begitu, saya tidak mau aja sih. Coba saya mau aja begitu, saya yang melihara anjing itu. Anjing yang terlantar. Tapi ulama juga masih ada yang memperbolehkan. Ulama masih ada. Buka Syarah Takrib itu karyanya Al-Imam Abu Zur'ah Ahmad Ibnu Abdurrahim Al-Iraqi. Kata beliau masih ada perbedaan pendapat selagi memelihara anjing itu untuk kebutuhan tertentu. Misalkan jaga rumah. Kalau yang di dalam hadis itu kan memelihara anjing untuk menjaga kebun, untuk digunakan sebagai apa nih? Hewan buruan. Nah, itu boleh. Itu boleh. Ada ulama yang menyimpulkan lebih umum lagi, selagi ada hajat yang memerlukan untuk anjing, maka boleh kita memelihara anjing. Buka Syarah Takrib.
Buka di situ. Ada itu. Walaupun pendapatnya pendapat lemah, tapi pendapat lemah kita kembali lagi pada kaedahnya, masih bisa digunakan. Masih bisa digunakan. Jadi barangkali pian melihat, tapi kalau saya enggak mungkin. enggak lah. Kalau saya barangkali kalau melihat nanti andai, tapi enggak, insyaallah saya enggak. Andai mungkin Ustadz Fauzi ini berpelihara anjing di rumahnya sebagai penjaga rumah karena banyak maling misalkan, enggak apa-apa, jangan langsung mau dikafir. Enggak. Jadi itu masalah fikih jangan digeser-geser ke masalah tauhid, bukan ranahnya, jangan begitu. Kan orang Wahabi, bubuhan RCTI, rombongan celana tinggi Indonesia, itu kan kadang mengait-ngaitkan masalah fikih ke masalah tauhid. Apa contohnya? Buat kubah di kuburan. Kuburan orang soleh dibuatkan kubah. Kata Imam Ibnu Hajar, enggak masalah. Tidak masalah. Ada sebagian ulama mengatakan makruh. Kalau makruhnya kalau di tanah wakaf. Tapi kalau tanah pribadi sepakat orang tanah pribadi digunakan untuk kuburan dia, dibuatkan kubah, tidak ada masalah itu. Datang bubuhan RCTI, oh ini yang membuat ini kafir ini, masya Allah. Dari makruh, sejauh-jauhnya makruh, berubah jadi kafir itu dari mana ceritanya? Coba. Jadi cara memahami konsepnya itu yang kadang kita itu. Makanya kalau bukan kompetensi Anda berbicara masalah agama, jangan macam-macam berbicara agama. Bahaya itu. Bahaya. Apalagi mengkafirkan orang. Barang siapa yang mengucapkan kafir kepada saudara sendiri, hai kafir, dulu sudah pernah kita sampaikan kan? Maka tuduhan itu akan sampai kepada orang yang ditujunya jika memang dia dinilai benar oleh Allah sebagai orang kafir. Tapi jika tidak, maka kembali dia kepada pengucapnya. Hati-hati, itu hadis riwayat Imam Muslim. Nah ini rami nih. Karena banyak terjadi autu bihima ahadan, kita kembali, atau kamu mengganggu dengan kedua tanganmu seseorang minal khalqi, dari makhluk, mengganggu orang sama. Au takhuna bihima fi amanatin, atau dengan kedua tanganmu itu kamu mengkhianati orang dalam masalah amanah. Au wadi'atin, atau wadi'ah, atau titipan. Pinjamlah mobil lah, pinjam. Pinjam mobil. Bila dikembalikan, oh enggak, lain mobil, motor. Pinjam motor lah, oh siap. Bila dikembalikan, nanti sore. Oke. Pinjamkan berikan kunci motor. Maghrib sudah. Kemana orang ini? Sampai malam ditunggui, belum datang-datang. Hari kedua, kemana orang ini? Di chatting, dibacanya aja. Masuk malam ketiga, ketemu kita. Mana motorku? Mohon maaf, kemarin dipakai itu namanya khianat. Khianat, sudah diberi titipan. Kapan titipannya dikembalikan? Saya nitipkan barang ke Anda, motor, pinjamkan motor, artinya itu titipan juga. Saya pinjamkan motor ke Anda, kapan selesainya? Sore kembalikan. Jangan digunakan tangan untuk menggas ini di luar daripada kesepakatan. Zalim. Banyak yang terjadi seperti ini. Apalagi kalau sudah kedua tangan dipakai mencuri. Dilihatnya ada motor di depan. Wah, ini motor NMAX putih ini kayaknya nih. Motor NMAX putih ini kunci stang dah. Nah. Kira-kira kunci stang dah nih, kunci stang. Oh, kalau kunci stang nih kita buka aja pakai kunci T itu. Pencuri, curanmor jadinya. Menggunakan dua tangan untuk menipu orang, untuk menyakiti orang. Hati-hati. Atau kalau sekarang dengan tanda tangan. Dengan tanda tangan kita itu bisa jadi kita menyakiti orang. Hati-hati. Nah inilah yang ingin ditekankan lagi oleh Imam
Al-Ghazali. Au taktuba bihi ma la yajuzun nutqu bihi, atau kamu menulis sesuatu dengan kedua tanganmu, kalimat yang tidak pantas untuk diucapkan. Zaman sekarang sudah pas sekali nih. Ketik, 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 teruskan, 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 teruskan. Ya, zaman sekarang tuh kan WhatsApp. Teruskan. Ndak lagi sudah dicari informasinya, ini betulkah, ndak kayak ini. Ndak lagi sudah, ini bagus ini, langsung berbagikan. Ini bagus nih. Ndak tahu lagi ini betul atau tidak. Akhirnya jadi berita hoax. Orang yang dirugikan karena sebab kedua tangan. Apa yang kita tulis sama seperti apa yang kita ucapkan. Hati-hati. La ilaha illallah. Fa innal qalama ahadul lisanaini, karena pulpen itu adalah salah satu dari dua lisan, salah satu dari dua lidah, lidah mulut, lidah lisan, tulisan pena, kata beliau. Fahfadhil qalama, maka peliharalah pulpenmu, pensilmu, amma yajibu hifdzul lisani anhu, dari segala hal yang harus dijaga oleh lisan. Karena apa yang kita tulis itu sama hukumnya seperti apa yang kita ucapkan. Memang berbeda kalau dari segi, ada beda sedikit kalau dari segi fikihnya. Orang yang bisa berbicara, tapi kemudian menulisnya secara menulisnya dengan tulisan itu berbeda halnya dengan langsung diucapkan. Contoh, kata suami sudah sarik sama bininya nih, marah betul sama istrinya, maka ditulisnya lah, apabila kamu membaca surat ini maka saya talak 3. Apakah langsung jatuh talak? Belum. Kapan jatuh talaknya? Pas dibuka bini, 2 hari selanjutnya dibuka. Apabila kamu membaca surat ini maka jatuh talak 3. Sudah, mulai saat itu maka jatuh talak 3. Jadi dia lambat. Tapi kalau lidah kan langsung, talak kamu 3, talak 1000. Jatuhnya 3. Kalau Imam Syafi'i jatuhnya 3. Talak 1000 misalnya. Kalau Imam Malik mengatakan tidak sah mentalak 3 dalam satu majelis. Sekali ngomong, talak kamu 3, tidak bisa. Jatuhnya hanya satu saja. Itu madhabnya Imam Malik. Tapi kalau Imam Syafi'i, talak kamu 3, maka jadi 3. Talak kamu 1.000.000, maka jadi 3. Maka jadinya 3. Itu aja sedikit, ada beberapa sedikit perbedaan antara yang ditulis dengan yang diucapkan. Kalau yang diucapkan langsung jatuh. Tapi kalau yang ditulis ini tunggu dia. Nah, kalau dibaca baru. Atau misalkan suaminya nulis, kamu wahai istriku fulanah binti fulan, kutalak kamu 3. Pas dibuka, nah disitulah sudah dibaca baru kena talak. Kalau belum dibaca belum kena talak. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu dululah yang dapat disampaikan. Ada berapa menit lagi ini kita untuk tanya jawab sambil kita menunggu waktu salat Isya. Pada intinya tadi pembahasan yang inti adalah bagaimana kita mampu memahami kitab-kitab klasik semacam ini yang sudah ratusan bahkan ribuan tahun dengan memahami konsepnya, bukan hanya jangan nanti salah ngomong lagi saya. Bukan hanya sekedar memahami produk hukumnya saja, tidak. Bukan hanya memahami produk hukumnya, tapi konsepnya harus kita pahami secara utuh agar pemahamannya lebih utuh. Karena setiap orang menulis pasti menulis sesuai dengan tantangan zamannya, pasti sudah itu. Tidak mungkin dia menulis untuk yang ke depan yang belum, jarang.
Dalam fikih pun itu hanya disebut hipotesa saja. Hipotesa, hanya sekedar buah pikiran saja, terjadinya pun belum, atau bisa jadi tidak terjadi gitulah. Nah, itu yang pertama sekali. Makanya kita tidak boleh memaknai agama ini semudah-mudahnya, tidak. Apalagi ada orang yang baru buka kitab hadis, baru kitab Sahih Bukhari, baru buka Sahih Muslim, baru mengatakan, oh ini haram, ini halal, ini haram karena hadis seperti ini. Enggak, itu bukan levelnya sudah itu. Terlalu jauh, terlalu pendek cara berpikirnya. Karena yang bisa begitu orang selevel Imam Syafi'i saja, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal. Selebihnya di bawah. Enggak bisa. Kayak kita nih, apalagi kayak kita ini, paling ujung-ujungnya terjemahan. Pakai terjemah baru mengatakan haram, ini haram, ini halal, ini haram, ini halal. Aku tidak mau perbedaan-perbedaan pendapat seperti Imam Syafi'i, Malik, Abu Hanifah. Ente siapa bos? Imam Syafi'i punya muridnya sendiri hafal 1 juta hadis. Mumpian ini berapa? Buka laptop, ingat. Tutup laptop, kada ingat lagi sudah. Itu kadang orang tidak paham konsep yang harus kita tekankan. Satu, yang kedua yang kita bahas secara khusus adalah tentang tangan. Bagaimana tangan kita ini bisa menyampaikan kita pada kesempurnaan ibadah. Karena tema besar dari Bidayatul Hidayah ini adalah bagaimana kita bisa sampai pada tingkat ma'rifat kepada Allah. Maka kita harus bisa menjaga tangan. Tangan kita jaga dari mengganggu siapapun makhluk, baik manusia maupun binatang dan lain-lainnya. Jin sekalipun diatur, Pak. Tidak boleh kencing di bawah pohon, tidak boleh kencing di air, apalagi kalau malam, makruh hukumnya. Kenapa? Karena mengganggu tempat tinggalnya jin. Mengganggu tempat tinggalnya jin. Makanya kalau mandi di kolam renang jangan malam-malam, barangkali kita kencing di dalam. Kencingnya yang dilarang, kalau mandinya tidak ada masalah. Karena tempat genangan air itu tempat tinggalnya jin. Kan kasihan, Pak. Orang lagi mau tidur, lagi beragapan dengan istrinya, datang pian mengamia. Jangan. Itu diatur. Termasuk juga jangan ganggu jin. Jangan ganggu jin, makhluk manapun, binatang, apalagi manusia. Jin juga sama. Jangan gunakan kedua tanganmu untuk mengganggu makhluk jika kamu ingin sampai pada tingkat kesempurnaan ibadah, yaitu ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali ini saja dulu yang dapat disampaikan. Minggu depan mudah-mudahan ingat, panjang umur, sehat walafiat, kita membahas tentang fikih kurban sebisanya, karena hanya tinggal satu pertemuan saja. Sambil menunggu berbunyi, kalau ada pertanyaan. Ya ada. Baik, tunggu isya lagi. Ada kan? Insyaallah tidak banyak lagi. Nanti insyaallah ini sudah pernah saya sampaikan. Kalau kita khatam nanti kita buat satu majelis khusus. Misalkan malam ini khatam sudah kita Bidayatul Hidayah. Malam minggu depan khusus kita ijazahan. Ijazah kita Bidayatul Hidayah, insyaallah. Dikit lagi nih. Ya enggak juga sih terlalu sedikit. Masih ada beberapa pembahasan penting yang harus disampaikan. Tidak ada. Ini saja yang dapat disampaikan. Biasanya kalau ditutup ada pertanyaan. Ada tuh pertanyaan. Sudah masuk ke ini Isya? 2 menit. Tidak ada? Pas. Nada.
Ini aja dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sama-sama kita niatkan menunggu waktu salat Isya agar dosa-dosa kita juga diampuni oleh Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.